Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Nindita, Sherina Sekar, Lintang Firda, Sagita Safitri, Muhammad Wiki, dan Erdiawan Dimas akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal dan menyusun laporan keuangan fiskal. Pembahasan kali ini akan ada 2 topik yang dibahas. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan negatif, dan yang kedua tentang laporan keuangan fiskal. Pembahasan pertama tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan fiskal. Koreksi fiskal terbagi menjadi 2, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Yang kedua, laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal mencakup yang pertama neraca fiskal, yang kedua perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan yang terakhir ikhtisar kewajiban pajak. Menyesuaikan laporan keuangan fiskal dengan komersial. Jadi untuk menyesuaikan perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, maka dilakukan koreksi fiskal. Ada 2 cara untuk membuat laporan keuangan fiskal. Yang pertama adalah pendekatan secara terpisah. Jadi WP mencatat semua transaksi atau informasi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi keperluan komersial. Yang kedua, extra compatible approach. Wajib pajak membukukan semua transaksi berdasarkan prinsip akuntansi, di mana pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi laporan keuangan komersial agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghitung PPh terutang. Kemudian ada konsep laporan keuangan fiskal. Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari konsep penghasilan atau pendapatan, konsep beban, metode penyusutan, dan metode perhitungan persediaan. Konsep penghasilan atau pendapatan. Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Fiskal membagi penghasilan ke dalam 3 kelompok sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang pajak penghasilan, yaitu yang pertama penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, Pasal 4 Ayat 1. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final di dalam Pasal 4 Ayat 2. Dan yang ketiga ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan di dalam Pasal 4 Ayat 3. Pengelompokan penghasilan akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan final. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak atau tidak menambah laba fiskal sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dan 3 tentang pajak penghasilan. Yang selanjutnya ada konsep beban. Pada akuntansi fiskal, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan, atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Namun, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Pada akuntansi fiskal, biaya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense.
Yang kedua, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Rincian biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok deductible dan non-deductible diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Perusahaan tidak dapat mengklasifikasinya sendiri. Perbedaan inilah yang membuat laba pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial berbeda. Selanjutnya, metode penyusutan. Menurut akuntansi komersial, yang pertama, straight line method atau metode garis lurus, di mana pembebanan dihasilkan selama umur manfaat aset jika residu tidak mengalami perubahan nilai. Yang kedua, diminishing balance method atau metode garis menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga ada sum of the unit method atau metode jumlah unit, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Selanjutnya, menurut akuntansi fiskal, berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian, aktiva atau harta berwujud dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat. Adapun rinciannya tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya, metode penyusutan persediaan. Menurut akuntansi komersial, yang pertama, rumus biaya masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Yang kedua ada rata-rata tertimbang atau weighted average cost method. Dan yang ketiga masuk terakhir, keluar pertama atau last in, first out, yaitu diatur dalam SAK 14 tahun 2017. Menurut akuntansi fiskal, dinilai berdasarkan harga perolehan yang menggunakan metode yang pertama rata-rata terimbang atau weighted average cost method. Yang kedua, rumus biaya masuk pertama, keluar pertama atau first in first out, di mana harus dilakukan dengan konsisten. Metode LIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Selanjutnya, contoh perhitungan. PT Abadi Jaya Sentosa atau AJS bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Berikut merupakan informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada tahun 2019. Selanjutnya ada keterangan tambahan. Yang pertama, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Kedua, persediaan akhir dinilai menggunakan LIFO. Sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO, besarnya menjadi 700 juta. Membayar PPh pasal 22 sebesar 3 juta, dengan perhitungan 1,5% dikali 200 juta. Membayar PPh pasal 23 sebesar 200.000, dengan perhitungan 2% dikali 10 juta. Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta selama tahun 2019. Berikut pertanyaan. Yang pertama, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Kedua, hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Berikut adalah rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2019 dari PT AJS. Yang pertama adalah persediaan akhir. Terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 20.000. Keterangannya adalah menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh. Hal ini karena pada persediaan akhir pada akuntansi keuangan komersial dihitung dengan metode LIFO, sedangkan pada akuntansi keuangan fiskal dihitung menggunakan metode FIFO dan didapatkan hasil Rp700.000. Kemudian yang kedua adalah beban pengobatan ditanggung perusahaan. Terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp20.000. Hal ini karena beban pengobatan termasuk dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni beban yang tidak boleh dikurangkan atau termasuk non-deductible expense. Kemudian yang ketiga adalah cadangan penghapusan piutang. Terdapat koreksi fiskal positif sebesar 5 juta. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh karena cadangan penghapusan piutang merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense.
Kemudian yang ketiga adalah beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Terdapat koreksi fiskal positif sebesar 10 juta, yaitu sesuai dengan SE 27/PJ22/1986. Hal ini karena dia termasuk non-deductible expense. Kemudian yang keempat adalah penyusutan aset tetap. Dalam penyusutan aset tetap terdapat koreksi fiskal positif sebanyak 5 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Ini karena penyusutan aset tetap hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Kemudian yang ketujuh adalah bantuan untuk panitia HUTRI. Terdapat koreksi fiskal positif sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Karena itu termasuk beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kemudian yang ke-10 adalah sumbangan ke paniti asuhan Amelia. Terdapat koreksi fiskal positif sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kemudian, sewa kendaraan box FA Sejahtera. Terdapat koreksi fiskal positif sebesar 200.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan PPH pasal 23, Undang-Undang PPH pasal 23 dengan tarif 2%, yakni 2% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, atas jasa giro Bank Semesta terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 2 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Dan yang terakhir adalah penghasilan bunga deposito, terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 1 juta rupiah sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kemudian penghitungan PPH 29 PT AJS untuk tahun pajak 2019. Yang pertama adalah pajak terutang PPH terutang PT AJS, yakni perhitungannya 50% dikalikan 25% tarif. Kemudian penghitungan PPH 29 PT AJS untuk tahun pajak 2019. Yang pertama adalah pajak terutang PPH terutang PT AJS, yakni perhitungannya 50% dikalikan 25% tarif 25% dikalikan dengan jumlah seluruh pendapatannya, yakni 758 juta rupiah, sehingga didapatkan 94.750.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak, yakni yang pertama PPH pasal 22 sebesar 3 juta rupiah. Hal ini didapatkan dari tarif sebesar 1,5% dikalikan dengan 200 juta rupiah. Kemudian PPH pasal 23, yakni atas sewa kendaraan dengan tarif 2% dikalikan 10 juta rupiah. Kemudian PPH pasal 24, kredit pajak maksimal atas kegiatan di Malaysia dengan maksimal kredit pajak yang bisa digunakan adalah 25%. Kemudian PPH pasal 25, yakni membayar PPH pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak 5 tahun selama tahun 2019, sehingga PPH pasal 25-nya setiap bulan adalah 5 juta, sehingga setahun adalah 60 juta rupiah. Lalu jumlah kredit pajak yaitu 88.200.000 rupiah. Kemudian PPH kurang bayar adalah PPH kurang bayar atau PPH pasal 29 adalah jumlah PPH terutang dikurangi jumlah kredit pajak, sehingga didapatkan jumlah sebesar 6.550.000 rupiah. Dengan demikian, PT AJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPH badan terutang tahun 2019 sebesar 6.550.000 rupiah maksimal sebelum BSPT tahunan PPH badan dilaporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.